Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, jumpa kembali dengan saya di channel favorit ini. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah, dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja, dan diberikan limpahkan rezeki yang halal dan berkah. Malam hari ini kita akan membahas tema spesial, yaitu tentang multimedia pembelajaran interaktif di sekolah dasar, di sebuah kelas di ujung pegunungan Kabupaten Pekalongan, sekitar 25 km dari arah selatan pegunungan. Seorang guru mempraktekkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan menggunakan PowerPoint interaktif untuk menjelaskan, untuk menyampaikan pembelajaran dengan tema senangnya sholat rawatib kelas 3 kurikulum merdeka semester genap. Bagaimana serunya proses penyusunan media pembelajaran itu dari awal, bagaimana media itu digunakan, bagaimana respon peserta didik di dalam kelas. Kita akan lihat bersama, kita akan ikuti bersama setelah pariwara berikut ini. PowerPoint sudah dikenal luas di kalangan pendidikan, dan barangkali kita belum lupa sama sekali bahwa di era pandemi COVID 2019 yang telah berlalu, banyak rekan-rekan guru di sekolahan, kalangan pendidik dan tenaga kependidikan yang dipaksa dalam tanda kutip untuk memahami banyak hal yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. Salah satunya adalah pembelajaran online. Media pembelajaran memegang fungsi dan peran yang cukup vital dalam kesuksesan pembelajaran, dan hari ini kita akan membedah bersama bagaimana pembelajaran didesain dengan multimedia interaktif seperti PowerPoint. Dalam pelaksanaannya, PowerPoint ini bisa menjadi sebuah multimedia pembelajaran interaktif ketika kemudian melibatkan audio, kemudian video, audiovisual, video seperti ada di dalamnya penggunaan video, kemudian diterapkan di kelas secara massal dalam kegiatan belajar mengajar seperti yang satu ini. Kita lihat bahwa dalam penggunaan pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ini dengan PowerPoint interaktif, dari tampilan awal didesain sedemikian rupa sehingga dari detik awal saja sudah memancing minat peserta didik untuk fokus kemudian mengikuti pembelajaran dengan sebuah countdown atau hitung mundur sampai 10 dengan suara yang menghentak, kemudian membuka pelajaran dengan basmalah, menampilkan urutan-urutan pembelajaran apa yang akan dicapai. Kemudian antarmuka PowerPoint interaktif ini juga didesain sedemikian rupa sehingga ada daftar isinya seperti yang bisa dilihat di layar. Ada menu-menu yang menunjukkan semacam daftar isi apa yang ada di dalam PowerPoint interaktif itu. Di bagian atas itu ada beberapa hal yang ketika itu diklik akan langsung menuju ke halaman yang dituju. Kemudian di halaman yang dituju, ketika hendak kembali ke daftar isi, tinggal mengklik gambar rumah atau home di sudut bawah. Sementara di tombol home itu juga diapit oleh tombol next dan tombol previous, atau untuk menuju halaman setelahnya atau kembali ke halaman sebelumnya. Ini menarik karena ketika digunakan di dalam kelas tidak perlu lagi scroll
layar laptop misalnya dari sudah layar halaman 19, kemudian menuju ke home atau ke daftar isi, harus di scroll terus. Cukup dengan kembali saja sudah sampai ke halaman utama. Nah, dari sisi pembahasan, kemudian di dalamnya kita melihat bahwa masing-masing penjelasan itu juga didesain dengan bahasa yang menarik, kalimat-kalimat yang asik dilihat, disertai dengan gambar-gambar yang cerah tetapi tidak berlebihan, sehingga fokus peserta didik tetap tertuju kepada layar yang ada di depan. Assalamualaikum. Apakah Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi untuk pembelajaran senangnya salat rawatib kelas 3 sekolah dasar ini dibuka dengan countdown atau hitung mundur. Dengan suara yang cukup menghentak, diharapkan perhatian peserta didik akan tertuju ke satu titik. Pada bagian utama, daftar isi, berisi menu yang akan menjadi pembahasan sekaligus sebagai navigasi. Untuk menuju cukup dengan menekan tombol yang dimaksud dan akan langsung menuju ke halaman yang dituju. Di halaman yang dituju, pada bagian bawah ada 3 tombol yaitu home yang berada di tengah, tombol next di sebelah kanannya dan tombol previous di sebelah kirinya. Tombol ini memudahkan navigasi untuk kembali ke daftar isi dengan menekan home. Layar berikutnya dapat dituju dengan menekan tombol next sedangkan tombol previous untuk kembali ke halaman sebelumnya. Presentasi ini dilengkapi dengan video sebagai pendukung sekaligus penguat materi yang telah disampaikan sebelumnya. Di bagian akhir, ada evaluasi sebagai asesmen untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipaparkan. Bagaimana penggunaan aplikasi PowerPoint interaktif ini dalam pembelajaran dalam sebuah kelas yang heterogen ya, dengan kemampuan nalar siswa dengan kemampuan gaya belajar yang berbeda. Bagaimana pula kemudian pembelajaran bisa dikemas sedemikian rupa sehingga kelas tetap bisa berjalan dengan interaktif, menarik, dan tentu saja tidak membosankan. Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca basmalah.
bulan kita semua belajar. Baik, masih ingat pelajaran kemarin kamu? Sholat rawatib, pengenalannya cuma berarti hari ini nanti Pak Guru akan menggunakan apa yang namanya itu PowerPoint. Oh tadi belum bilang dari banyak ya. Baik. Sebelum dimulai, semua kelihatannya dia kurang sehat. Kamu kenapa? Belum batuk, panas, pusing apa lagi? Aku nyampe di borong. Guna apa lagi? Terus tonton. Terus tonton. Oke. Baik. Kita memulai ini dari pertama. Nanti kita akan menjelaskan. Ya, kan otomatis sendiri. Jika agak panas. Katanya mati kubur, Bu. Nanti Pak Guru akan menyampaikan materi penggunaan PowerPoint ini. Pak Guru menjelaskan, kamu tidak perlu menulis. Ini pengingat saja, benar. Nanti di akhir materi langsung ada Bismillahirrahmanirrahim. apa sih sholat rawatib itu? Sholat yang dilaksanakan mengiringi sholat fardu. Ya, kalau yang sebelum disebut dengan, yang sesudah disebut dengan, bertujuan menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Sholat itu sebelum atau sesudah sholat fardu. Pemirsa yang budiman, asik kan liputan kita kali ini? Teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Kurikulumnya bergerak, berkembang, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman, akan selalu memunculkan tantangan-tantangan baru. Tapi saya sepakat dengan pendapat salah satu pakar bahwa kurikulum terbaik adalah keteladanan. Di akhir pembelajaran, setelah menutup pembelajaran, kemudian peserta didik beranjak untuk pulang dari kelasnya, guru menggunakan pola urut pulang. Kalau dulu di kelas 1 kan dengan siapa yang rapi dulu, siapa yang paling tenang, anteng-antengan dalam bahasa kami di Pekalongan. Tapi untuk guru Pak IBP ini menggunakan urut sholat. Siapa yang sholat 5 waktu terakhir ya, dimulai dari zuhur kemarin, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh saya disebut tadi. Biasanya diurutkan dengan menggunakan sholat subuh dulu sebagai sholat yang paling penggemarnya paling sedikit. Tentu paling bukan hanya di sini, mungkin ya di tempat pemirsa juga ya. Jadi ditanya peserta itu, siapa yang sholat subuh? Paling penggemarnya 2 atau 3. Nanti setelah salim dengan guru, salaman dengan guru, kemudian pulang. Selanjutnya sholat isya, kemudian sholat zuhur, sholat asar, dan yang terakhir adalah sholat maghrib sebagai sholat yang memiliki penggemar paling banyak. Kita lihat seterusnya semua. Cukupkan untuk pelajaran hari ini. Mari kita sudah belajar banyak tentang sholat rawatib. Nanti ada kuis 5. Asik tidak kuisnya? Nanti pas akhir ya, kita akan coba yang namanya papan tulis digital. Insya Allah. Jadi nanti ada soal, ini dicul gambarnya geser, jawabannya geser. Ya, baik. Cukup untuk hari ini. Jangan lupa kalian belajar di rumah. Sholatnya jangan lupa. Kita sekarang kalau sudah siap silakan bikin
Turun. Aduh. Macet tuh enggak. Oh iya semata ya. Jadi no, nggak jadi no. Galaxy. Nggak jadi no. Apa? Dadah. Oke, ya, cukup ya. Pemirsa yang budiman, kita akhirnya harus sampai di penghujung liputan pada malam hari ini. Semoga pemirsa mendapatkan informasi yang menarik dan bisa terinspirasi untuk rekan-rekan guru yang lain. Tentu ini hanya diperuntukkan untuk rekan-rekan guru yang masih pemula. Kalau untuk yang sudah suhu tentu sudah beranjak lebih jauh ke pengembangan lebih lanjut tentang pembelajaran multimedia interaktif di dalam kelas. Selamat berakhir pekan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa.